Selain Tuhan, faktanya adalah bahwa tidak ada yang abadi, termasuk masalah Anda. Saya ulang lagi bahwa selain Tuhan, tidak ada yang abadi, termasuk masalah Anda. Apapun masalah Anda, dia juga nggak abadi. Dia akan segera berubah menjadi sukacita di hadapan Tuhan. Amin. Nah, sesudah saya lempar selama seminggu ini, baik di Twitter, baik di Facebook, kira-kira hal kritis apa yang paling banyak ditanya oleh anak muda kira-kira ini? Dan ternyata ya hari ini yang saya mau share adalah yang paling banyak ditanya dengan kritis oleh para anak muda tentang fakta atau mitos. Dan saudara, mungkin kita banyak dengar kata mitos, betul ya? Mitos angka 13. 13 itu sial, ya. Apalagi mitos yang pernah dengar, kalau duduk di bantal pantatnya akan pudis. Pamali, ya. Mitos apa lagi yang pernah dengar? Angka 4 mati. Apalagi? Coba. Kalau duduk di pintu wanita yang udah kejar tayang gak akan menikah, betul? Sore-sore katanya. Terus gimana dong? Gunting kuku malam-malam. Buka payung dalam rumah. Terlalu banyak mitos. Kenapa sampai hal itu boleh bisa terjadi dan sampai hari ini diyakini oleh beberapa orang? Pada dasarnya beberapa ahli teologi menggunakan istilah mitos untuk menyatakan suatu cara membahasakan berita yang meyakini supranatural. Itu yang disebut demitologisasi, sehingga dapat dimengerti melalui perkataan pengalaman sehari-hari. Sebenarnya kata mitos pertama sekali dibahas di Alkitab itu karena membahasakan sesuatu yang supranatural dengan bahasa sehari-hari. Nah, tapi kemudian berkembang di zaman demi zaman, mitos mulai berubah. Sehingga ini beberapa buku yang sempat saya download, banyak sekali mitos. Mitos tentang monster, ya. Mitos tentang kentut semar, ya. Katanya kalau kena kentutnya akan cepat dapat jodoh, ya. Gila, ini kentut mahal banget. Mitos kecantikan, dan juga saudara, mitos kesehatan. Terus saudara, mungkin kenapa orang tua bilang kalau dudukin bantal sepatah bisul. Orang tuanya ingin nasihatin, jangan beli bantal, maksudnya itu geli tahu, nanti habis kamu dudukin, terus nanti ditidurin kepala, kan jorok gitu loh. Cuman caranya dengan mitos, nanti bisulan. Jadi pakai kata sedikit kutuk dan ancaman untuk menasihati seseorang. Halo, hati-hati dengan perkataan kita, katakan. Kenapa banyak orang tua bilang gak boleh beli jarum malam-malam? Katanya nanti susah jodoh. Apa hubungannya? Cuman supaya nggak kena tusuk tangan maksudnya. Banyak sekali mitos berkembang dan akhirnya kita yakini, termasuk angka 13. Akibat film, saya sudah belajar dari film The Friday the 13th. Akhirnya kita percaya bahwa angka 13 itu sial. Dan itu banyak anak muda percaya bahwa itu angka kematian. Itu disebut mitos. Hal yang paling konyol, mitos salah satu adalah mitos kesehatan. Di mitos kesehatan, salah satu ditulis kayak gini, bahwa kalau nggak sunat itu dosa. Kalau nggak sunat, dosa. Saya mulai merenung. Lalu waktu saya coba search kata sunat dan saya lempar ke Facebook ke kata sunat, lalu banyak komentar tentang sunat. Dan itu pro dan kontra. Sunat itu dosa apa enggak? Sunat itu boleh apa enggak? Sekarang mau saya ajak lihat satu ayat. Coba kita lihat satu ayat. Kejadian 17 ayat 10. Baca sama-sama 1, 2, 3. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunan, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanya, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara Tuhan dan Tuhan Abraham. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tapi tidak termasuk apa? Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat, maka dalam daginglah perjanjian itu, perjanjiannya kekal. Berarti sampai hari ini perjanjian itu ada. Ingat, perjanjian Tuhan tetap sampai hari ini.
Nah, terus gimana? Apa harus disunat? Ingat baik-baik. Ini dikatakan perjanjiannya Tuhan. Dimulai dengan tanda. Kenapa harus disunat? Karena sunat itu kulit katan waktu digoreng itu mengeluarkan darah. Darah itu adalah tanda perjanjian Tuhan. Ingat mulai waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan menyematkan mereka kulit binatang dan dimulai dengan perjanjian darah. Setiap orang Israel melakukan dosa selalu dimulai dengan pertobatan, dengan percikan, tanda pentahiran, tanda pengkudusan itu dengan darah. Burung merpati, burung ketukur, kambing, domba, betul. Dan itu adalah tanda pentahiran. Saudara, pertanyaannya, lalu ada yang tanya, buktinya kak, berarti kita harus disunat dong. Itu udah ditulis detail, umur 8 hari. Pertanyaan, kenapa harus umur 8 hari? Sudah dengar baik-baik, mengerti apa anak umur 8 hari? Itu hanya kasih karunia Tuhan. Kenapa harus 8 hari? Ingat baik-baik. Kenapa enggak kulit tangannya dipotong? Kan sama aja bersihin darah. Kenapa harus kulit katan? Geli banget itu. Saudara, artinya, saudara, bayi itu umur 1 sampai 7, proses kekebalan tubuhnya sedang berkembang. Jadi umur 8 hari, hari ke-8, disitulah antibodi bayi baru bekerja. Jadi waktu dia dipotong, disunat hari ke-8, dia sudah mampu merecover tubuhnya. Sebelum hari ke-8 dia belum bekerja antibodi. Makanya Tuhan pilih hari ke-8. Tuhan gak sembarangan. Mau tanya kesehatan, Tuhan jagoannya. Dia menciptakan dari tahu kapan recovery-nya. Terus pertanyaannya berarti kita harus sunat. Ingat baik-baik, ini simbol. Kalau di perjanjian lama simbolnya disunat untuk mengeluarkan darah pakai yang namanya kulit katan. Di perjanjian baru Tuhan genapi semua janjinya itu dengan kematian Yesus di kayu salib. Dia memercikan darahnya supaya Tuhan bilang ini, aku sudah genapi sunat itu melalui kematianku dan darahku yang tertumpah di kayu salib. Engkau gak perlu lagi. Simbol sudah selesai. Ya, satu ayat lagi saudara. Lalu waktu saya cek kemarin saudara, satu ayat. Ini apa kata Paulus? Di perjanjian baru, kan ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ini cukup paralel saudara. Baca sama-sama 1, 2, 3. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan kuasa yang keras. Bukan dengan larian, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Saudara, kita sudah disunat saudara oleh karena kematian Yesus di kayu salib. Jadi kalau dulu lambangnya adalah sunat, sekarang lambangnya adalah baptisan air. Air itu lambang pensucian. Jadi buat apa disunat tapi belum dibaptis? Ingat loh saudara, janji Tuhan sampai hari ini itu tetap nggak dihapuskan oleh perjanjian lama. Tetap sampai hari ini. Cuma simbolnya berbeda. Halo, agak berat ya? Harus. Nah, kalau nanti saudara nggak ngerti juga tanya Pak Roni. Saya juga, saya ahli menjawab pertanyaan mudah. Lalu terus Pak Salmon buktinya, ingat saudara, Paulus itu ahli Taurat. Dia sangat mengerti Taurat. Tiba-tiba dia paralel dia bilang kayak gini, enggak perlu sunat. Yang penting sunat hati dan pikiran. Yang penting apa? Sunat hati. Buat apa disunat yang itu, tapi pikiran dan hatinya enggak disunatkan pada Kristus, gak diserahkan kepada Kristus. Benar gak maksudnya? Halo? Loh, Kak Salmon buktinya? Suatu ketika Paulus menyuruh Timotius untuk disunat. Betul gak sih? Itu buktinya. Ingat, konteksnya beda. Timotius bukan orang Yahudi asli. Jadi sunat gak sunat gak apa-apa. Timotius papanya orang Yunani, mamanya orang Yahudi. Mamanya namanya Yunika. Jadi dia bukan orang Yahudi, dia orang Yunani. Makanya yang namanya kepala rumah tangga bukan orang Yunani gini dong. Ya udahlah, sunat apa-apa. Orang Yunani. Masalahnya, sesudah Timotius dari pelayan Tuhan, dia kan melayani orang Yahudi. Orang Yahudi udah terpola ribuan tahun
bahwa kalau orang di dalam Tuhan, orang Yahudi, orang yang diselamatkan harus sunat. Itu pola pikir mereka 2000 tahun. Makanya kata Paulus, Timotius, lu kan mau pelayanan orang Yahudi, you harus belajar kultur budaya mereka. Mereka sunat loh. Kalau kamu nggak sunat, mereka nggak mau dengerin kamu. Makanya Timotius sunat. Bukan supaya diselamatkan. Konteksnya beda. Kenapa maksudnya? Jadi anak KGC nggak perlu sibuk lagi. Kemarin waktu saya lagi duduk ya, minggu kemarin lagi duduk, ada satu meja lagi bahas sunat. Makanya saya bahas kalian. Jadi sambil makan mie gitu, sambil makan mie sambil bahas sunat. Sunat dong, sunat makan. Saya sambil dengerin diri dan bahasa itu ngalor gitu nggak jelas gitu. Saya sengaja, karena itu jadi mitos. Nah, terus Kak Salmon, gimana dong kalau gitu? Ya boleh nggak sunat? Boleh. Tapi untuk apa dulu? Kalau untuk keselamatan, no way. Tapi untuk kesehatan, silakan. Tuhan itu tahu persis. Kenapa orang Yahudi disuruh sunat? Karena mereka tinggal di gurun, susah air. Cuci susah. Serius. Daripada susah-susah sunat aja. Loh Eropa kan enggak, air banyak. Ya nggak maksudnya. Loh apakah tabu yang saya bicarakan ini? Kayaknya harus kita bahas ini guys. KGC selalu membahas sesuatu yang unik harusnya. Wasit jauh kan? Kayak wasit. Keburu nyasar. Itu sebabnya saudara, Paulus berkata dengan tegas, engkau harus disunat, tapi harus dimulai dari hati dan pikiran. Karena engkau sudah ditebus dan diselamatkan. Dan dulu kalau simbolnya dulu tanda perjanjian adalah sunat dan pelekatan dengan darah yang dipercikan. Sekarang di perjanjian baru, engkau gak perlu melakukannya. Karena katanya, Yesus sudah melakukannya di kayu salib dan mempercikan darah dan berkata, it's finished. Kalau dulu simbolnya sunat, sekarang simbolnya itu baptisan. Sudah dibaptis belum? Sunat dibaptis enggak? Itu kan namanya membahas sesuatu yang enggak penting dibahas sebenarnya. Fokusnya dibaptis dulu, karena itu tanda keselamatan sekarang, katakan amin. Ingat saudara, itu simbolnya yang berubah. Perjanjiannya tetap dari dulu sampai hari ini, katakan amin. Tangkap ya saudara? Kalau nggak ngerti tanya Vera. Itu sebabnya saudara, bahwa mitos itu adalah kebenaran kecenderungan. Apa itu kebenaran kecenderungan? Kalau gini, kebenaran kecenderungan itu, kalau orang banyak melakukan itu, kayaknya benar. Itu kebenaran kecenderungan. Halo. Hari ini saya tweet dengan kata-kata ini. Kalau orang lain nggak sepakat dengan apa yang Anda lakukan, belum tentu Anda salah. Kalau orang lain nggak setuju dengan apa yang Anda lakukan, belum tentu Anda salah. Tapi kalau memang salah, ya maaf. Tapi banyak anak muda saudara, dia melakukan hal misalnya gitu. Orang pacaran ciuman, saya nggak ciuman, kan nggak rata-rata gitu loh. Jadi karena dia aneh sendiri, ini salah saya nih. Benar mereka, karena mereka rata-rata kayak gitu. Mereka cuman jambak-jambakan. Oh, banting-bantingan kan. Jadi kita merasa bahwa itu yang benar. Itu namanya kecenderungan. Karena kecenderungan semua orang berkata angka 13 sial, kita mengatakan itu benar. Bukankah semua angka Tuhan yang ciptakan? Bahkan yang lebih lucu ya, kasih itu di angka 13. Ya. Saudara, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Gak selamanya apa yang kata orang, sebagian banyak orang katakan benar, belum tentu itu sudah kebenaran. Itu namanya kebenaran kecenderungan. Apa yang rata-rata orang lakukan, kemungkinan besar itu benar. Itu yang juga disebut sekarang jadi dosa kecenderungan. Dan kita gampang mau menyatakan itu dosa apa enggak, karena itu kecenderungan. Saudara, dasar kita bukan kecenderungan.
Kebenaran tidak ditentukan oleh berapa banyak orang yang mempercayai kebenaran itu. Saya ulang, kebenaran tidak ditentukan oleh berapa banyak orang yang mempercayai kebenaran itu. Sekalipun yang mempercayai 1-2 orang, kebenaran itu akan tetap ditegakkan. Karena kebenaran itulah Tuhan itu sendiri. 1 atau 2 orang yang percaya kebenaran itu ada tetap kebenaran. Dan sampai hari ini, kebenaran firman Tuhan Alkitab ada salah satu kitab, satu-satunya kitab yang paling banyak dibuka oleh semua orang di muka bumi ini. Satu-satunya kitab yang paling banyak, bahkan maaf, diacak-acak di muka bumi ini. Satu-satunya kitab yang tiap hari kayaknya diambruk-ambrukin tiap hari. Tapi saudara, sekalipun statusnya demikian, Alkitab sampai tetap menjawab dan menjadi fondasi yang tetap teguh berdiri, menjawab setiap tantangan dan menjawab setiap pertanyaan apapun yang ada di saat ini. Saudara, kebenaran itu memang tidak membutuhkan kecenderungan. Kebenaran adalah kebenaran. Kalau kok kayaknya aneh sendiri, iya pacaran kita unik banget, kayaknya teologi banget kayak pacaran kita. Kita nggak melakukan yang mereka lakukan kayak kita aneh. Kebenaran adalah kebenaran. Nah, jangan merasa aneh. Saya suka gambar ini, saudara. Ini kayak ikan salmon yang gede. Yang kecil ikan kembung. Dia hanya sendiri. Lain-lain kemana saudara? Saudara, bukan berarti kalau engkau satu-satunya yang melakukan hal yang benar di sekolah, engkau merasa engkau yang salah. Ya kan? Belum tentu. Kalau engkau merasa di kampus, engkau melakukan sesuatu yang benar, yang lain nggak melakukan itu dan engkau merasa ini saya salah. Belum tentu. Kalau engkau mungkin tempat pekerjaan yang lain korupsi, engkau nggak melakukan itu dan engkau aneh sendiri, saudara, belum tentu engkau salah. Lanjutkan. Itu salah. Belum tentu. Belum tentu kalau di pelayanan, orang melayani dengan motivasi yang benar, terus kita melayani tulus, bagus, saya salah ini. Ya saya harus gaya dia. Belum tentu. Kebenaran tetap adalah kebenaran. Sebab bagaimana mungkin kita tahu kebenaran kalau kita nggak pernah hidup dan ada dalam kebenaran? Itu sebab mulai segala sesuatu dengan kebenaran. Butuh tenaga ekstra untuk tetap hidup dalam kebenaran. Jujur, emang mudah komitmen baca firman tiap hari. Saya biar pendeta, biar udah hamba Tuhan, istri saya nggak ingatin. Ayo yang baca. Baca dulu. Udah mau tidur, dibangun. Ayo baca. Itu mudah emang, butuh komitmen. Butuh perjuangan yang keras. Sesuatu yang didapat dengan susah itu biasanya sangat mahal. Saya ulang, jangan bilang siapa-siapa. Sesuatu yang didapat dengan mudah biasanya murah. Kayak orang kau akan dapatkan yang berharga. Saudara, mungkin hari-hari ini kau merasa pasanganmu susah banget. Lihat baik-baik. Suatu kayaknya yang butuh perjuangan berat untuk mendapatkannya. Biasanya saudara, karena kandungannya sangat murni biasanya. Butuh waktu dan kerja keras untuk pemurnian itu. Hah? Halo? Dua hari yang lalu saya tweet bahwa apabila seorang wanita, kadang kita harus berhenti untuk mencari pria yang tepat dan menjadikan kita dulu harus menjadi pasangan yang tepat. Waktu kita sudah menjadi orang yang tepat pada waktunya, kita akan ketemu dengan pasangan yang tepat. Halo? Anda tahu kalau suara yang paling keras itu biasanya mendesak. Baca sama-sama. Kalau saya 6-1-2 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Siapa di sini telah menerima Yesus Kristus? Firman Tuhan berkata, kalau engkau sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Kristus.
Gak sebentar dalam Kristus, nanti sebentar keluar Kristus. Besok lagi balik lagi dalam Kristus. Tidak tempat kerja. Ada tuh orang sebentar percaya Yesus, sebentar gak percaya Yesus. Sebentar karena ada kepentingan percaya Yesus lagi. Hei, jangan sesat. Allah tidak ingin kita mengizinkan diri permainan. Saya ulang, Allah tidak mengizinkan diri permainan. Kalau kau sudah benar-benar yakin engkau telah menerima Yesus Kristus, hendaklah kamu berakar dalam Dia. Akarnya harus Kristus, harus kebenaran. Akarnya harus kebenaran. Fondasinya harus benar. Sesuatu yang punya fondasi yang benar dan kuat itu susah untuk digoncang. Itu sebab mari kita mulai dengan fondasi yang kuat. Hubungan kita, pelayanan kita, pekerjaan kita mulai dengan fondasi yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kalau kita mengenal baik pribadi kebenaran itu sendiri, orang bilang buktinya apa? Ini. Kita akan berkata, sayang kau belum mengenal Dia. Kau harus mengenal Dia dulu. Betapa manisnya Dia. Betapa tidak ada satupun pribadi lain yang bisa menggantikan Dia untuk menjadi pengantin, untuk pasangan Valentine saya. Kemarin waktu kakek Valentine di GP Rock di Bali tanggal 14. Waktu saya ngisi di sana, hampir 800 anak muda ngumpul. Lebak hujan, wah, penuh semua. Aduh. Terus saya melihat itu saudara, lalu saudara tiba-tiba Tuhan ngomong dari dia. Antang mereka, tanya mereka, siapa sebenarnya pasangan Valentine yang mereka ingin cari? Siapa pasangan yang mereka cari Valentine kali ini? Saudara konyol, tidak tahu mau ibadah. Mereka nggak nunggu pasangan yang sebenarnya. Waktu pujian dinaikkan, saudara, falling in love, ya itu, wiji, tiba-tiba Tuhan lawan. Ya Tuhan lawan, saudara. Lawatan terjadi, tiba-tiba anak-anak muda maju, nangis, saudara. Nanti ada yang teriak. Tiba-tiba ada yang narik, saudara. Saya percaya Tuhan sedang bilang, hey, aku siap untuk jadi pasangan single but complete. Secara tubuh mungkin single, tapi secara roh sudah komplit. Kamu kok masih jomblo? Kamu lihatnya secara daging. Tuhan, katakan Roni kemarin apa? Bukakan mata rohani supaya dia melihat siapa pribadi yang melekat di hati saya. Kamu ingin tahu namanya? Mas Kris. Kristus Yesus. Halo. Siapa sih Mas Kris? Itu hanya panggilan sayang bagi. Sebenarnya dia satu-satunya yang bisa benar-benar buat saya utuh. Saya udah utuh bersama dengan Tuhan. Kalau saya jomblo itu hanya secara tubuh. Jadi kalau pasangan tubuh saya datang, itu namanya bonus. Karena firman Tuhan berkata carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sebelahmu itu ditambahkan kepadamu. Itu bonus. Kayak beli mobil dapat payung. Itu payungnya, fokus pada mobilnya. Jangan pengen banget punya payung, beli mobil Fokus sama mobilnya, katakan amin. Fokus sama di dalamnya dulu, yang penting itu udah. Jadi lihat orang pacaran pun gak perlu cemburu. Tahu gak dia itu pacaran? Ada iri. Lihat orang misalnya ada iri. Lihat Tommy udah mulai mesra. Rockman! Pindah si Rockman kemarin. Kayak mesra langsung. Iri. Tapi orang kalau sudah utuh kayak gini, kayak gitu memang. Karena saya ngalaminnya. Gimana saya mesra sama Tuhan. Jadi ada pasangan
Vera itu menurut saya orang yang mau hidup dalam Tuhan. Dia rela kehilangan Tri daripada kehilangan Tuhan dalam hidupnya. Malam-malam tak sanggup. Tapi di tengah tangisan itu ada satu kalimat dia. Saya nggak jawab apa, tiba-tiba lagi. Tapi seperti kata Kak Salmon, saya harus berani berkata tidak pada yang baik supaya suatu ketika saya berani berkata ya pada yang terbaik. Mungkin hari ini dia baik buat saya, tapi suatu ketika akan ada yang terbaik buat saya. Buat saya, wow, powerful. Orang kalau udah kopi, itu mitos nggak ada apa. Ada atau nggak ada, nggak masalah. Ada senang, nggak ada, nggak apa-apa. Kamu nggak akan pernah mencuri sukacita lain. Kamu boleh melukai tubuh luar saya, tapi tidak dengan roh dan jiwa saya. Hanya saya yang boleh mengizinkan siapa yang boleh melukai roh dan jiwa saya. Tidak ada. Karena ada pribadi yang akan terus membuat saya tenang dan teduh bersama. Hari ini saudara, bangun hidupmu dengan akar yang berada di atas Tuhan, atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Halo, hati-hati dengan mitos saudara. Gak selamanya apa yang orang-orang anggap benar itu adalah benar. Itu sebab Paroni kita gak boleh cerita dengan beliau harus tutup, harus sampaikan sepatah doa. Dikatakan Tuhan doa Paroni.